Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas mengenai cara menabung untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar menabung. Jadi aku buat video ini berdasarkan apa yang aku alami secara pribadi. Gimana sih mulai kayak aku tuh susah banget untuk menabung kayak gitu ya. Aku mulai bener-bener mengatur keuangan itu dari tahun 2022 dan paling berasa efeknya tuh di 2023 dan sampai sekarang. Nah, jadi aku juga pengen gitu berbagi ke teman-teman gimana awal-awal aku memulai menabung, mengubah kebiasaan aku yang apa-apa tuh kayak boros, terus tiba-tiba menjadi lebih bisa mengatur keuangan. Itu tuh aku pas belum kayak lebih berhidup hemat gitu ya, itu tuh aku selalu ngerasa untuk ya udah aku pengen beli itu aku selalu berusaha untuk ya udah aku beli, toh bulan depan aku gajian. Nah itu sebenarnya kayak pemikiran-pemikiran seorang karyawan kayak aku yang sebenarnya kayak gitu tuh nggak tepat banget, karena itu membuat keuangan kita dalam jangka panjang sangat tidak aman. Terus juga motivasi terbesar aku kenapa harus menabung itu tuh biar aku segera lunas KPR. Jadi ini mungkin video selanjutnya akan membahas keuangan tapi lebih ke jangka pendek ya, karena memang tujuan aku itu untuk cepat melunasi KPR. Nah, langsung aja kita mulai dari tips yang pertama, teman-teman. Cara yang pertama ya, jadi dengan membuat budget bulanan. Nah, atau kayak biaya-biaya apa yang akan kita keluarkan dalam satu bulan. Menurutku sih juga aku sendiri tuh nggak detail-detail banget, tapi 2 atau 3 bulan sebelum itu aku udah mengira-ngira nih biasanya pengeluaran pokok-pokok aku tuh untuk apa kayak gitu. Misalnya untuk makan, minum, terus kebutuhan rumah, atau mungkin teman-teman kebutuhan kosan, listrik, dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi umpamanya teman-teman dalam 2-3 bulan sebelumnya udah ngitung misalnya pengeluarannya sebulan 2 juta katakanlah kayak gitu. Nah, teman-teman spare lah sedikit gitu, karena kan yang namanya merubah kebiasaan itu susah gitu ya, nggak gampang gitu ya. Jadi teman-teman membuat pengeluaran tapi mencadangkan dana untuk sebagai kayak misalnya dana tiba-tiba nih ada pengeluaran tak terduga kayak gitu, jadi teman-teman nggak merasa kaget. Nah, setelah kita membuat budget, selanjutnya yang kedua, kita harus memulai kebiasaan baru dalam berhemat. Jadi, setelah kita membuat budget pengeluaran kita sebulan, kita harus konsisten dan gimana caranya agar pengeluaran kita tidak melebihi dari dana yang rencana yang sudah kita buat. Misalnya, kayak teman-teman ada keluar, teman-teman bisa memulai dengan membawa minum. Nah, itu bisa memperkecil budget untuk membeli minum atau air minum dalam kemasan. Misalnya teman-teman Sabtu Minggu ya, kita hitung aja misalnya sebulan 4 kali keluar atau jalan-jalan, terus misalnya teman-teman bisa menghemat untuk beli air minum di luar, katakanlah 5.000 kali 4, teman-teman bisa menghemat 20.000 sebulan. Lalu juga memasak sebisa mungkin. Teman-teman misalnya masih ngekos, aku waktu masih ngekos aku membeli panci ya, panci elektronik yang bisa digunain dalam memasak. Terus aku kayak masak simple banget, dan sekarang juga banyak juga kan bumbu-bumbu instan, tapi aku lebih rekomendasikan kalau teman-teman bikin bumbu sendiri itu bisa diterapin, atau misalnya yang sudah berumah tangga seperti aku bisa kayak mendingan aku bikin kayak rencana seminggu tuh aku beli lauk apa gitu ya. Kalau aku sih nggak bikin planning masak, tapi aku selalu menyediakan
kayak misalnya di dalam kulkas itu selalu ada lauknya seperti apa, kayak ada ikan, ada ayam, ada telur kayak gitu ya. Dan itu kalau misalnya teman-teman sedang kehabisan ide masak, bisa cari referensi di YouTube atau mungkin di website online. Terus juga teman-teman mungkin nggak bisa langsung gitu ya, misalnya memulai kebiasaan hemat. Nah, misalnya kayak teman-teman suka ngopi, katakanlah beli kopi yang kekinian gitu ya. Misalnya teman-teman setiap misalnya kayak tadi tuh sebulan keluar 4 kali, teman-teman selalu beli gitu ya. Diusahakan untuk, kan kalau kita motong langsung gitu kan nggak bisa ya, kayak misalnya sebulan 2 kali, nanti lama-lama akan terbiasa bahwa nggak perlu jajan, dan nggak jajan pun nggak masalah, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah menyisihkan penghasilan untuk menabung. Nah, ini juga berhubungan dengan yang nomor 1 tadi, membuat budget juga. Jadi misalnya teman-teman udah tahu penghasilannya berapa, katakanlah terus pengeluaran pokoknya apa. Nah, sisanya di situ ada sisa uang yang masih kita tabung. Usahakan menabungnya pas di awal ya. Jadi ketika bikin rencana atau budget tadi, teman-teman langsung menyisihkan ke tabungan kayak gitu. Nah, menabung pun juga nggak yang langsung, misalnya katakanlah aku penghasilannya 3 juta, terus pengeluaran aku biasanya 2 juta, aku harus bisa nabung 1 juta, nggak harus kayak gitu ya. Jadi untuk nabung itu menurut aku ini, apalagi kayak waktu aku baru memulai, itu aku bisa menyisihkan 100-200 ribu per bulan aja, menurut aku itu udah hebat banget buat diri aku sendiri gitu. Kenapa? Karena kan namanya kita baru memulai itu pasti susah banget teman-teman untuk mengerem kebiasaan yang sudah kita lakukan dalam jangka panjang, terus tiba-tiba kita harus stop, itu nggak bisa. Itu pasti membuat kita malah stres sendiri. Jadi apa yang aku lakukan pada waktu awal, aku yang penting dalam 1 bulan aku bisa menyisihkan 100-200 ribu, kemudian naik terus, dan itu pasti bisa asal kita konsisten. Karena biasanya kalau langsung memutus semua kebiasaan itu, yang ada kita nggak akan konsisten dan pasti akan balik. Selanjutnya yang nomor 4, teman-teman bisa juga dengan membuat target menabung. Katakanlah kalian membuat, aku tuh sehari pengeluarannya misalnya 10.000 untuk jajan kayak gitu. Nah, usahakan untuk tidak menghabiskan 10.000 itu, sisakanlah, misalnya kalian cuma bisa menyisakan 2.000, itu nggak apa-apa banget, atau misalnya 5.000 itu malah lebih bagus gitu kan. Nah, kalian bisa nyediain celengan kecil untuk menampung dari uang sisa-sisa tadi, atau misalnya kotak atau apa yang gampang diambil, dan ketika sudah terkumpul 1 bulan berapapun itu, biasanya itu akan aku tabung kayak gitu ya. Caranya gimana? Karena kan maksudnya itu kan masa kita harus nyetor isinya receh, enggak. Jadi caranya ketika teman-teman dapat gaji, misalnya dalam 1 bulan itu dari uang sisa aku bisa mendapatkan 100.000, berarti pengeluaran aku adalah sama ketika membuat budget, tapi yang 100.000 itu kita tambahkan ke pos tabungan. Nah, ini yang terakhir dan menurutku yang paling penting itu adalah mulai aja dulu. Kalian gak harus yang kayak saklek ngikutin orang-orang atau ngikutin pengalaman aku gimana awalnya gitu, harus bikin ini alokasi dana kemana, penghasilan bagaimana, enggak. Yang penting kalian mulai aja dulu. Ketika kalian nonton video ini, terus tiba-tiba besok kalian pengen pergi belanja, jalan sama temen atau keluarga, pertama kali kalian ambil tempat minum dan bawa bekal minum. Terus misalnya kalian biasanya ngopi, lebih baik kalian bikin kopi di rumah, atau biasanya misalnya kalian pengen makan di luar, usahakan makan di rumah dulu. Jadi ketika kita keluar itu kita sudah dalam keadaan kenyang ya perutnya, jadi tidak lapar mata. Kalaupun memang sudah kenyang, biasanya
kalaupun jajan itu pasti paling cemilan-cemilan, bukan makanan yang berat. Jadi kalian bisa menyisihkan uang dari sini. Nah, oke, sekian video aku mengenai cara memulai menabung untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat, walaupun cuma singkat. Tapi intinya kalian harus fokus ke poin kelima, dimana mulai aja dulu, nggak perlu dinanti-nanti, mulai dari besok pagi atau mungkin mulai dari hari ini, ketika entah kapanpun kalian nonton video ini. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.